Bangsa jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian yang menyatakan seperti rusa yang haus.
kerjakan atas setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan semua karena kebaikan Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa tidak ada perkara, tidak ada hal sedikit pun yang kami bisa buat untuk menambah dalam perjalanan setiap kehidupan kami jika Tuhan tidak berkehendak. Itu sebabnya kami syukuri anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh nyata atas setiap kehidupan kami. Secara khusus dalam ibadah kami sore hari ini, ingin membawa pemikiran kami mengembara, sehingga kami tidak konsentrasi dalam membaca, merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya kami bersepakat bersatu hati. Kami ikat segala pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, Roh-Mu melingkupi seluruh kehidupan kami. Cengkeram kami dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar sungguh-sungguh masuk dalam hati kami, mengambil tempat yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati arahkan hati, dan saya harapkan anak-anak ya tenang ya. Tidak ada yang itu, tidak ada yang bersuara ribut supaya tidak mengganggu konsentrasi ya. Duduk tenang dan jangan jalan-jalan. Oke. Bapak Ibu Saudara dan keluarga yang ada di tempat ini, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Dalam 1 Tawarik, buka dalam perjanjian lama, 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-27. Iya, 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-27. Perikopnya di situ doa syukur Daud. Doa syukur Daud, ayat yang ke-27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, sekali lagi, sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini disampaikan oleh Raja Daud dalam ungkapan doa dan keyakinan Daud kepada Tuhan. Dia percaya dan dia yakin bahwa jika Tuhan yang memberkati, jika Tuhan yang telah menetapkan, jika Tuhan yang telah merancang, maka tidak ada satu manusia pun yang mampu, yang sanggup membatalkan berkat-berkat Tuhan itu mengalir atas setiap kehidupan kita. Saya ingin berbicara dengan satu tema. Hal-hal apa yang kita perhatikan agar menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita berdoa, setiap kita ketika dalam pergumulan, yang pastinya kita semua dalam doa kita diberkati, kita rindu diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya ingin mau berkata sore hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang ketika berdoa tidak dijawab doanya. Itu kenapa? Ya, ada banyak hal yang Tuhan rindu dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita berdoa, ya, kita tidak
Ya, dan Tuhan merindukan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, sebab dalam ayat ini dikatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Ini ungkapan, ini permohonan Raja Daud dalam doanya. Yang pertama dia ungkapkan kiranya. Artinya apa? Ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara, jangan kita memaksakan kehendak. Ya, sehingga ketika kita berdoa dan kita mulai memaksa Tuhan dan berkata, Tuhan, jika engkau tidak menjawab doa saya, maka saya akan meninggalkan engkau. Saya tidak akan percaya lagi kepadamu. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kehidupan kita. Ya, tetapi doa Raja Daud di sini dia berkata, kiranya engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Segala sesuatu ya yang kita rindukan, yang kita inginkan, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendak kita, bukan menurut keinginan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab jika kita memaksakan kehendak kita, jika kita memaksakan keinginan dan kemauan kita, kita akan gagal. Ya, Yesus saja berdoa Bapak Ibu. Ya, saat ini kita sedang dalam suasana Paskah. Ya, kita ingat doa Yesus waktu di Taman Getsemani. Dia mohon kepada Bapa, jika Bapa berkenan mengambil cawan, pergumulan, beban yang akan dihadapi oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata, biar bukan kehendakku, biar bukan menurut kemauanku, tapi biar menurut kehendak Bapa. Dia anak Allah. Bisa saja Bapak Ibu, dia anak Allah. Bisa saja dia berkata, kalau engkau tidak mengambil cawan, kalau engkau tidak membebaskan, melepaskan aku dari beban-beban ini, maka aku tidak akan mau mati di atas salib. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara jika itu yang terjadi? Maka keselamatan tidak akan menjadi milik bagian saudara dan saya. Tetapi Yesus dia berkata, biarlah jadi menurut kehendak Bapa. Kenapa ada banyak orang yang kecewa? Kenapa ada banyak orang yang putus asa? Karena ingin memaksakan kehendak dan mulai memaksa Tuhan dan berkata, jika Tuhan tidak mau mendengar dan tidak mau menjawab doaku, saya tidak. Satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada di luar sana mengerjakan dosa, mengerjakan kejahatan. Pemazmur Daud dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran rumah. Keluarga itu akan diberkati. Keluarga itu akan dilawat oleh Tuhan jika Tuhan hadir dalam keluarga itu. Kenapa
Tuhan harus hadir dalam keluarga. Sebab kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup berjalan sendiri tanpa tuntunan dan tanpa kehadiran Tuhan dalam setiap keluarga kita. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara keluarga berantakan. Tidak sedikit keluarga hancur. Kenapa ada banyak keluarga yang hancur? Karena Tuhan tidak hadir dalam keluarga itu. Nah, ketika Tuhan hadir dalam keluarga, tangga itu akan diberkati. Jika Tuhan tidak ada dalam rumah tangga. Ada peristiwa Bapak Ibu Saudara, ya, waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-murid. Murid-murid sedang dalam bahaya. Dan waktu itu diceritakan Yesus sedang tertidur. Lalu terjadi musibah bagi mereka. Murid-murid mulai ketakutan. Dan mereka berkata, kita binasa. Sedang terjadi ombak besar menghantam kapal mereka. Ini gambaran apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ini gambaran dari keluarga Kristen yang tidak menghadirkan Yesus dalam keluarga. Ketika keluarga diombang-ambingkan dengan masalah, ketika keluarga diombang-ambingkan dengan persoalan, karena Yesus tidak ada di dalamnya, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Kenapa? Karena Yesus tidak ada dalam rumah tangga itu. Karena itu begitu pentingnya Bapak Ibu Saudara, hadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Mau melihat rumah tangga itu diberkati, mau melihat rumah tangga itu dipulihkan, mau melihat rumah tangga itu dilawat oleh Tuhan, hadirkan Dia dalam setiap rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, untuk rumah tangga itu diberkati, maka keluarga harus ada harmonis. Bagaimana Tuhan ada dalam rumah tangga? Bagaimana rumah tangga itu mau diberkati oleh Tuhan? Sementara suami, istri, anak-anak tidak ada dalam kedamaian. Yang ada kebencian. Yang ada amarah. Bagaimana keluarga mau diberkati kalau tidak ada keharmonisan? Suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri, anak-anak berjalan sendiri. Apa jadinya rumah tangga? Apa dikatakan rumah tangga harmonis? Tidak. Kita akan melihat kuasa dan kekuatan berkat Tuhan dalam keluarga tidak akan mungkin. Ya, Tuhan mau rumah tangga itu rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga itu rumah tangga dibangun atas dasar kasih, sehingga rumah tangga itu layak mendapatkan dan layak meraih, menerima berkat Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan merindukan ya antara suami dan istri, antara anak-anak dalam keluarga, membangun rasa menghargai, menghormati satu
dengan yang lain. Ada ketetapan firman Tuhan. Bagaimana seorang istri menempatkan diri dalam rumah tangga, dan bagaimana seorang suami menempatkan diri dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana seorang anak menempatkan diri dalam rumah tangga. Sehingga ketika tahu peranan masing-masing dalam keluarga, maka kita yakin dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya, di mana rumah tangga damai, di mana rumah tangga menghadirkan Tuhan, maka di situ berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Yang ketiga, supaya keluarga itu diberkati dan Tuhan hadir dalam rumah tangga itu, maka keluarga berperan dan harus berfungsi dengan baik. Masing-masing menjalankan peran. Suami menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Istri menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Anak-anak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan kita percaya, sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, ketika kita mengambil peran dan fungsi masing-masing. Suami dalam rumah tangga, dia tahu peran, dia tahu posisinya. Istri dalam rumah tangga, dia tahu menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Anak-anak dalam rumah tangga tahu posisi dan tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, jika itu kita jalankan, jika itu kita lakukan, kita percaya dan kita yakin, Dia Allah yang sanggup mencurahkan berkat-berkatnya atas setiap kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Atau sebelum saya baca Bapak Ibu, kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ya, ini peranan. Ya, ini fungsi dalam setiap rumah tangga. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami dan istri. Jangan kita terlalu banyak berharap untuk berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita jika kita tidak hidup sesuai dengan ketetapan dan peraturan Tuhan. Ya, kita tidak akan mendapatkan sesuatu jika hidup kita, jika Tuhan tidak ada dan tidak hadir, ya, memberkati. Ada ayat dalam Amsal Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita bekerja, ya, sampai orang bilang kita banting tulang, ya, tidak kenal malam,
tidak kenal hujan, tidak kenal panas dan lain sebagainya. Bekerja Bapak Ibu Saudara. Ya. Jika Tuhan tidak memberkati, maka sesuatu yang kita kerjakan, yang kita dapatkan itu tidak akan ada artinya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita bekerja seperti dalam kitab Yakobus, lalu kita melibatkan Tuhan, lalu kita menghadirkan Tuhan, ya, untuk segala sesuatu yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang berkata pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk bersyukur. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan yang sore hari ini saat lagi mari kita nyanyi. Engkaulah perisaiku, saat bayahiku berlaku, firman-Mu di dalamku, demikian jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan korban persembahan mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah beri dalam setiap kehidupan kita. Kita akan satu pujian, diberkatilah orang yang meninggalkan.
orang yang senantiasa menjadai kami percaya Engkau Allah kami yang mampu mencurahkan berkat-berkat-Mu, mampu kami berkat dalam pelayanan kami, Amen. dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus anugerahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa, hidup nikah rumah tangga seluruh jemaat-Mu diberkati. Kiranya berkati, kiranya ketetapan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau Allah sumber segala berkat, mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam setiap hidup nikah rumah tangga jemaat-Mu. Tidak ada yang hidup menderita karena miskin. Amen. Tapi biar semua diberkati. Amen. Semua merasakan, melihat karya Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu diberkati. Dimanapun mereka bekerja, kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini terjadi banyak musibah. Hari-hari ini terjadi banyak hal-hal yang terkadang kami berkata, kenapa ini harus terjadi? Tapi kami harus belajar bersyukur kepada Tuhan bahwa semua ada dalam rancangan, ada dalam kehendak Tuhan. Amen. Tidak ada satupun yang terjadi atas setiap kehidupan kami di luar kehendak Tuhan. Tapi semua terjadi ada dalam kehendak Tuhan. Karena itu hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja. Yang bekerja di kota, yang bekerja di pedalaman, yang bekerja di luar kota Nabire. Ada yang ke Manokwari untuk mengadu nasib mencari berkat. Tuhan kiranya berkati, lindungi, hindarkan dari segala musibah, hindarkan dari segala bencana di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di pedalaman sedang bekerja, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu mendatangkan berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa sekali lagi bagi keluarga kami di tempat ini. Bapak Petrus bersama sebentar ketika ibadah ini selesai, hendak kami akan berpisah kembali dari tempat ini untuk melangkah. Tuhan kiranya sertai perjalanan kami yang pulang dengan berkendaraan roda 2, roda 4. Tuhan kiranya sertai, jaga, lindungi. Kecelakaan, musibah disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jaga, pelihara. Amin. Oh Tuhan, hindarkan dari kerusakan kendaraan. Tuhan jauhkan. Kiranya perjalanan kami disertai oleh Tuhan, tiba dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami esok dalam ibadah dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan menyiapkan berkat-berkat baru atas setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya kasih anugerah yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Yesus Kristus anaknya, oleh penyertaan, perlindungan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai kita sekalian malam hari ini. Maranatha,
Yesus datang kali yang kedua, mengangkat saleh-salehnya, masuk dalam kemuliaan, menikmati hidup yang kekal. Terima berkat ini dan bawalah olehmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, yang terus mengasihi kehidupan kami. Kami naikkan doa kami ini. Semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.